prajurit layar tancap, gimana kabarnya? Pipis masih sambil berdiri ya? Kayak saya dong, sambil kayang. Kembali lagi bersama saya Jenderal Cahaya. Berbeda dengan video-video sebelumnya, kali ini saya akan merangkum film bergenre horror adventure berjudul Shortcut. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh Alessio Liguori. Seperti biasa, saya tidak akan lama-lama di opening, karena itu akan mengurangi esensi serta kenikmatan pada video kali ini. Tanpa berlama-lama, ini dia, Shortcut. Di awal, kita akan diperlihatkan seekor anak laki-laki berjaket kuning yang berlari sendirian di hutan. Lalu scene berganti dengan sebuah bus yang berisi 5 orang remaja. Mereka adalah Nolan, Beth, Reggie, Carl, dan Queenie. Dan seorang supir yang bernama Joe. Saat melewati hutan, ada sebuah traktor dan beberapa batang pohon yang menghalangi jalan. Daripada memutar balik, Joe lebih memilih untuk belok kiri dan masuk ke dalam hutan. Di tengah perjalanan, ada seekor kambing mati yang menghalangi jalan mereka. Lalu Joe turun dari bus untuk menyeret kambing itu ke dalam hutan. Tapi tiba-tiba, dia kembali dengan seorang pembajak yang menodongkan pistol. Wrong answer. I shall be doing the talking from now on. It's him. Lalu Carl teringat omongannya dengan ayahnya tentang orang yang kabur dari penjara. Dan orang itu adalah si pembajak ini yang bernama Pedro Minghella. Panggil saja dia Pedro, biar gampang. Sampai hari pun mulai gelap, mereka masuk ke sebuah terowongan. Namun tiba-tiba, bus mereka berhenti. Pedro menyuruh Joseph untuk memeriksa mesin bus itu. Namun seketika, semua lampu di terowongan itu mati. Lalu Joe menggunakan senternya dan melihat seperti ada sesosok makhluk dalam terowongan itu. Dan tiba-tiba lalu mereka pun kembali masuk ke dalam bus. Namun kunci bus itu masih ada pada Joe. Pedro lalu memaksa Carl untuk mengambil kunci itu dengan menodongkan pistolnya. Namun tidak disangka, Beth memberanikan diri untuk mengambilnya. Beth berjalan dengan perlahan-lahan menghadapi rasa takutnya. Pelan tapi pasti, dia berhasil mengambil kunci itu dari kantong jaketnya si Joe yang sudah tewas bersimbah darah. Beth sempat sedikit melihat monster itu dengan senter, yang kemudian dia lari masuk kembali ke dalam bus. Di dalam bus, Pedro memaksa Reggie untuk menyalakan bus itu. Namun, berapa kali pun dicoba, bus itu tetap tidak mau menyala. Sampai pada suatu momen, karena Reggie sangat kesal terus diancam, dia berhasil merebut pistol itu dari tangan Pedro. Tapi tiba-tiba terdengar suara dari atas bus, dan Pedro mendapatkan pistolnya kembali. Karena sudah muak dengan hal ini, Pedro keluar dari bus untuk menghadapi monster itu. Dari dalam bus, Nolan dan kawan-kawan mendengar kembali suara dari atas bus dan suara tembakan. Mereka pun semakin panik dan mulai marah-marah, putus asa nggak jelas. Dan tiba-tiba monster itu memperlihatkan kepala Pedro yang sudah berlumuran darah pada mereka dari jendela bus. Bentar. Biar nggak tegang, sebaiknya kita ngudut dulu, boy. War.
Oke, lanjut. Setelah monster itu pergi entah kemana, dan mereka pun mulai kembali untuk menyalakan bus tersebut. Tapi lagi-lagi, bus itu tetap tidak mau menyala. Lalu kita akan diperlihatkan si Reggie dan yang lainnya sudah berlumuran darah. Yang ternyata itu hanyalah khayalan dari si Reggie. Reggie, can you hear me? Reggie, are you okay? Lalu Nolan meminta untuk jangan mengeluarkan suara agar tidak memancing monster itu kembali. Tapi tiba-tiba monster itu masuk ke dalam bus yang membuat mereka kembali menjerit ketakutan. Untungnya, Beth menyalakan senter dan mengarahkannya pada monster itu. Dan dari sinilah mereka mengetahui kalau monster itu takut pada cahaya terang. Untungnya, pintu belakang bus bisa terbuka dan mereka langsung berlari masuk lebih dalam ke terowongan tersebut. Yang ternyata terowongan itu terhubung dengan sebuah labirin. Mereka pun menyusuri labirin itu, yang lalu mereka menemukan sebuah ruangan yang berisi peta labirin tersebut dan beristirahat sebentar di sana. Sambil mendengarkan cerita Reggie tentang ayahnya, lalu Nolan menunjukkan peta labirin itu pada yang lainnya. Lalu Beth dan Nolan akan mencari ruang kontrol untuk menyalakan generator listrik di tempat itu. Sementara Reggie, Carl, dan Queenie akan menunggu di sana. Sambil menunggu Beth dan Nolan, Carl asik bermain drum-druman sambil beatbox yang membuat Reggie menjadi kesal. Some fried eggs, jalapenos. You're busting my fucking balls. Lalu Queenie yang udah kebelat pipis meminta salah satu di antara mereka untuk menemaninya. Berganti pada Beth dan Nolan yang menemukan sebuah mesin dan sebongkah tengkorak manusia. Kembali pada Reggie yang mengantar Queenie. Queenie menyuruh Reggie untuk balik badan dan sedikit menjauh biar nggak lihat. Tapi saat Reggie kembali berbalik, Queenie sudah menghilang. Reggie lalu berlari dan memberitahu Carl. Beberapa saat kemudian, mereka berhasil menemukan Queenie yang lagi dicupang sampai berdarah-darah sama monster itu. Dengan penuh keberanian, Reggie melawan monster itu sendiri dan menyuruh Carl dan Queenie untuk pergi duluan. Dan saat Reggie akan dimakan, Nolan dan Beth yang sudah menemukan ruang kontrol tersebut berhasil menarik saklar generator utama dan membuat semua lampu di labirin itu menyala. Yang membuat monster itu langsung kabur entah kemana. Nolan dan Beth lalu kembali menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan koran dan poster-poster tentang monster tersebut. Dan Nolan menemukan sebuah buku yang di dalamnya terdapat sebuah foto seorang anak laki-laki dan seorang perempuan yang bertuliskan, "Akhirmu, awalanku." Lalu mereka pergi untuk mencari jalan keluar dari labirin tersebut. Dan mereka bertemu kembali dengan Reggie, Carl, dan Queenie. Yang kemudian Nolan menunjukkan pada mereka tengkorak manusia tadi, yang ternyata dia bernama Giulio Sharpie. Dan lalu kita akan diceritakan siapa itu Giulio Sharpie. Going on adventures. Pada suatu hari, ada dua orang kakak beradik yang sangat suka berpetualang. Mereka adalah Giulio Sharpie dan Isabel. Suatu hari, mereka menemukan terowongan yang sangat misterius dan mereka siap untuk menjelajahinya. Tapi, ketika Sharpie sedang melihat sebuah kertas peta, Isabel masuk duluan ke dalam terowongan itu. Dan kemudian, terdengar suara teriakan. Sharpie yang melihat itu langsung lari meninggalkan tempat itu. Dan dari sini kita tahu bahwa anak kecil yang tadi lari sendirian di hutan di awal film adalah Giulio Sharpie. Bertahun-tahun kemudian, saat Sharpie juga sudah mulai tua, dia memutuskan untuk kembali ke terowongan tersebut untuk mencari adiknya. Dia menghabiskan seluruh waktunya di dalam sana untuk mencari tahu tentang monster itu dan keberadaan adiknya. Dan menyiapkan segala sesuatu untuk membunuh monster itu di sana. Tapi, saat sedang mengatur frekuensi radio, monster itu tiba-tiba datang dan langsung membunuhnya.
Kembali pada Nolan dan kawan-kawan yang mengetahui kalau monster itu seperti parasit yang akan menghisap darah seseorang sampai dia mati. Dan dia tidak akan berganti target sebelum targetnya itu benar-benar mati. Dan mereka memutuskan untuk melanjutkan hal yang diinginkan oleh Julio Sharpie, yaitu membunuh monster itu. Lalu mereka pun memulai rencananya untuk menyebab monster itu masuk ke dalam ruangan dengan mesin pemancar cahaya yang sangat terang ciptaan Julio Sharpie. Yang lalu, mereka menggunakan suara dari radio dan sedikit sobekan baju Queenie yang terkena darah untuk memancing monster itu datang. Dan saat monster itu datang, tuas untuk menyalakan generator itu macet dan listrik tidak bisa menyala. Lalu monster itu mencari Queenie, targetnya yang belum mati. Dan untungnya, Nolan berhasil menarik tuas generator itu. Dan Carl langsung mendorong dan menahan monster itu. Lalu menyuruh Beth dan Queenie untuk lari keluar dari labirin itu duluan. Dan untungnya, mereka berhasil keluar dari labirin itu. Sementara Reggie, Nolan, dan Carl langsung berlari menyusul mereka dan membakar monster itu dengan obor. Dan monster itu pun tewas terbakar. Sejan. Lalu film ditutup dengan seseorang yang masuk ke dalam labirin tersebut dan kembali mendengar suara monster itu. Tamat. Ya, selesai juga. Baru pertama kali juga kalau dihitung-hitung channel ini bikin rangkum film horor. Cukup menegangkan sih karena saya itu menontonnya sendirian malam-malam lagi. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan masuk ke dalam terowongan naik bis yang udah rongsok karena ada monster di dalamnya. Hahaha. Dan oh iya, karena banyak yang komen, "Bang, lanjutin yang Jack Sparrow, Bang. Pirates of the Caribbean yang keempat sama yang kelima, Bang." Nah, oke. Saya bakal lanjutin nih. Tapi ada syaratnya. Kalau channel ini udah mencapai 100 subscriber, saya akan buatin film keempat dan kelima Pirates of the Caribbean. Oke? Segitu dulu dari saya. Saya beserta tim layar tancap dan jajarannya pamit undur diri. Bye-bye.